ada beberapa agenda yang akan kami sampaikan, dan sambil menunggu nggak apa-apa, nanti mungkin teman-teman fasilitator yang lain gabung dengan kita. Kita mulai saja pertemuan malam hari ini. Pertemuan awal perdana saya nih nge-Zoom nih hari ini di tahun 2022 nih, perdana Zoom nih. Mungkin juga Bapak Ibu perdana Zoom kali ya. Baik, kita mau membuka pertemuan malam hari ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami berterima kasih untuk rahmat-Mu, untuk berkat-Mu, untuk perlindungan-Mu yang selalu melindungi kami. Kami berterima kasih untuk tahun 2021 yang boleh kami lalui bersama. Kami juga berterima kasih untuk kesempatan dan waktu yang Kau berikan kepada kami untuk memasuki tahun 2022 ini. Bapak, malam hari ini kami para fasilitator lingkungan berkumpul, ingin ngobrol-ngobrol bersama, ingin berdiskusi untuk tugas-tugas kami sebagai fasilitator membantu umat-umat di lingkungan untuk mengadakan pertemuan-pertemuan dan juga pertemuan pendalaman kitab suci. Disampaikan sungguh boleh menjadi bekal bagi pelayanan kami di hari-hari yang mendatang. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Baik, Bapak, Ibu dan teman-teman yang terkasih, kita akan masuk dalam agenda yang pertama, yaitu mungkin kalau Bapak Ibu sudah lihat di grup fasilitator. Halo. Videonya dimatikan saja mungkin Mbak Lani, nggak apa-apa. Sudah Bapak Ibu, teman-teman, kali ya sinyalnya nih. Ya. Bentar. Baik. Mungkin Bapak Ibu fasilitator sudah melihat di grup di share materi gokil untuk bulan Januari. Oleh sebab itu nanti kami dari tim KKS akan coba membantu bagaimana pelaksanaan dan juga tentang materi yang berkaitan yang sudah di-share ya. Jadi Bapak Ibu nanti bisa sambil membuka handphone karena materinya ada di WA Group. Baik, untuk pemaparan tentang materi gokil bulan Januari 2022 nanti akan disampaikan oleh Mas Wawan. Juga nanti kita ada penjelasan tentang kegiatan baca kitab suci 2 bab setiap hari ini sih, memberikan semangat ya, gerakan membaca kitab suci 2 bab tiap hari, dan juga nanti akan ada pengumuman pelatihan fasilitator. Jadi bagi Bapak Ibu kalau yang kemarin-kemarin ngomong kita pengen dibekali nih, kita pengen mendapatkan pengetahuan yang lebih nih untuk jadi fasilitator. Nah, nanti dari tim KKS juga akan mengumumkan akan ada kegiatan tersebut ya. Baik, Bapak Ibu, sekarang kita akan masuk dalam pembahasan yang pertama tentang materi gokil bulan Januari. Dipersilakan Mas Wawan. Ya, terima kasih Mbak Lani. Ini saya share dulu ya ininya. Sebentar, share. Mana sih? Lama nggak nge-zoom, lupa share-nya di mana. Oh, ini dia. Ya, bisa terlihat ya? Apa bisa terlihat? Bisa Mas. Bisa. Oke, terima kasih. Ya, ini materinya. Ya, materi sudah dipersiapkan oleh salah satu dari tim kita, Mas Aris. Cuma malam hari ini beliau berhalangan karena sakit, jadi saya coba akan bawakan untuk sosialisasinya. Bapak Ibu teman-teman sudah baca
dari yang kemarin kita kirimkan ya, PDF-nya yang dari K3S KAJ ya. Panduan. Sudah. Ya, dari panduannya ya. Jadi untuk Gokil bulan Januari ini mengambil dari bacaan Injil pada minggu kedua. Jadi minggu depan ya, tanggal 9. Selalunya seperti itu memang untuk Gokil materinya diambil dari salah satu bacaan dari minggu itu. Dari bulan itu ya. Di situ adalah mengenai pembaptisan Yohanes. Pembaptisan Yesus ya, pembaptisan Tuhan ya. Oke, kalau kita melihat dalam Injil selalu ditampilkan, terutama dalam Injil Lukas ya, kedua tokoh ini ya selalu dituliskan berdampingan, bukan hanya berdampingan tapi berurutan ya. Kalau kita lihat dari Lukas, mulai dari bab 1, kemudian 1:5-25 diteruskan dengan 1:26, kemudian 1:57 dan Lukas 2. Jadi yang pertama itu mengisahkan tentang Yohanes dulu, tentang tentang kelahiran Yohanes. Kemudian bergantian tentang Yesus, bagaimana Yesus akan dilahirkan. Dari sini kita akan ngelihat bahwa seolah-olah itu adalah diperbandingkan antara Yohanes dengan Yesus. Ada persamaan-persamaan, yaitu bahwa mereka sama-sama dikandung secara ajaib gitu. Kenapa secara ajaib? Karena bagi kita kedua tokoh ini dilahirkan secara di luar, barangkali bisa dibilang di luar nalar ya. Yohanes dikandung ketika lewat masa suburnya. Jadi sudah orang tidak mungkinlah Elizabeth waktu itu melahirkan, tetapi tetap saja hal itu bisa terjadi. Sedangkan Yesus dilahirkan, dikandung, bahkan tanpa campur tangan manusia sama sekali, karena waktu itu masih bertunangan dengan Yosef. Perbedaannya adalah kalau Yohanes tetap melibatkan manusia, meskipun dengan keadaan yang bisa dibilang tidak mungkin, sepertinya tidak mungkin, tapi bagi Tuhan ada mungkin. Kemudian yang kedua adalah yang kedua tokoh ini dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Di situ ditulis Yesaya 43 dan Yesaya 42 bab 1. Apa isinya kita baca ya. Yesaya 43. Ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Ini tentu saja merujuk kepada Yohanes, karena Yohaneslah yang mempersiapkan jalan bagi Tuhan. Sementara dalam Yesaya 42 dituliskan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Yang kedua ini adalah merujuk kepada Yesus. Jadi kedua tokoh ini sepertinya selalu dinyatakan bergantian, baik dalam nubuatan maupun dalam
bagaimana ia digandung dan dilahirkan. Tetapi di sini karena Yohanes memang diceritakan lebih dahulu ya daripada Yesus, jadi orang akan menyangka bahwa nubuat itu telah digenapi waktu Yohanes Pembaptis itu membaptis orang. Karena orang menyebut dia sebagai nabi dan sebagai orang yang dijadikan panutan gitu. Tetapi di situ kemudian Yohanes secara tegas menyebutkan bahwa dia bukanlah orangnya, dia bukan Mesias. Membuka tali kasutnya pun dia tidak layak. Itu menuntut suatu kerendahan hati yang luar biasa. Di saat orang mengagung-agungkan dia dan mengira bahwa dia adalah seorang Mesias, sesuatu yang sudah dinubuatkan dan akan datang, tapi dia tidak mengambil kemuliaan itu bagi dirinya. Pesannya sama buat kita. Kita hendaknya seperti Yohanes. Tugas perutusan kita sekalipun menjadikan kita menjadi dikenal oleh banyak orang. Tetapi hendaknya kita tidak mengambil kemuliaan itu yang diperuntukkan untuk Tuhan. Kemudian apa perbedaan antara baptisan Yohanes dan baptisan Mesias? Baptis dalam bahasa Latin baptisio mengandung arti membenamkan. Ketika dibenamkan, maka air akan membersihkan dari hal yang kotor, yang secara fisik ya, dan digunakan oleh Yohanes sebagai tanda awal pertobatan. Pertobatan fisik atau jasmani yang diungkapkan lewat perkataan dan tindakan. Ini belum sempurna, perlu baptisan Mesias, baptisan oleh api. Apa yang dijadikan sebagai pertobatan dari Yohanes adalah seperti bahwa kita berubah. Kalau seperti halnya kalau kita orang yang berbuat jahat ya, seperti dia suka mencuri atau melakukan hal-hal yang tidak terpuji, maka orang akan mengatakan bahwa kalau orang itu kemudian berubah, dia kemudian menjadi dirinya baik, dia tidak lagi mencuri, tidak lagi menyakiti orang, dia tidak lagi berkata-kata kasar, dia menghormati semua orang dan sekelilingnya, maka kita akan mengatakan bahwa orang itu telah bertobat, dia telah berubah, tidak lagi menjadi orang yang jahat, tidak lagi mempunyai sikap-sikap yang negatif, yang kasar, yang merugikan orang lain. Itulah sebetulnya gambaran seperti apa yang dilakukan sebagai hasil dari baptisan Yohanes ini. Jadi itu adalah sebagai tanda awal pertobatan yang secara fisik bisa kita lihat, secara jasmani bisa kita lihat. Tapi itu kemudian dikatakan belum sempurna. Masih memerlukan baptisan Mesias, yaitu baptisan oleh api. Api tidak dipandang sebagai hal yang merusak, tetapi memurnikan. Api membuat apa yang tidak kelihatan menjadi murni. Jadi seperti kalau kita memurnikan emas, tentu saja kita akan mencuci butiran-butiran emas itu. Setelah itu, kemungkinan masih menempel di situ ada logam-logam lain. Itu masih harus dimurnikan lagi dengan api, agar logam-logam yang lain kemudian terpisah dari emas. Itulah kemudian menjadi suatu logam mulia ya, yang benar-benar murni di situ. Pertobatan menjadi sempurna, perlu ada perubahan hati secara total atau metanoia. Nah, pada saat ada bersih secara fisik,
dan rohani, inilah kita akan menerima Roh Kudus dalam persekutuan dengan Bapa dan Putra. Jadi baptisan tidak hanya menuntut dari perubahan sikap dari sesuatu yang negatif menjadi sesuatu yang baik, menjadi orang yang dikenal baik, tetapi juga menuntut sesuatu yang dari dalam. Perubahan ini menuntut suatu perubahan hati, perubahan eh, secara total ya. Jadi bukan hanya fisik apa yang dilihat, tapi juga dari dalam hati kita masing-masing. Dalam pembaptisan Yesus, Roh Kudus dalam rupa burung merpati turun ke atasnya. Ketika Yesus sudah selesai dibaptis dan orang-orang juga selesai dibaptis, maka terjadilah hal yang luar biasa. Langit terbuka, kemudian Roh Kudus dalam rupa merpati turun ke atasnya, lalu terdengar suara dari langit. Suara yang penuh otoritas menyatakan bahwa Yesus merupakan anaknya dan berkenan kepadanya. Kejadian ini yang melambangkan kesatuan Allah Tritunggal sekaligus penyingkapan jati diri Mesias yang sesungguhnya. Dengan peristiwa ini, terjadi penggenapan nubuat Nabi Yesaya. Penggenapan nubuat Nabi Yesaya yang mana kita baca dari kitab suci ya, Yesaya 42:1. Lihat, itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Jadi jelas yang kemudian menjadikan jelas bahwa Yesus adalah yang Mesias, karena itu dinyatakan sendiri oleh Tuhan. Itu tidak diwakilkan dan tidak diucapkan oleh kata-kata manusia, tapi Tuhan sendiri yang telah datang dan mengatakan hal-hal ini. Ya. Lalu kenapa Yesus harus menerima baptisan ini? Yesus sebetulnya tidak memerlukan baptisan karena ia tidak berdosa. Kenapa dia tetap melakukan hal ini? Itu menunjukkan ketaatannya kepada Bapa, bahwa dia juga solider dengan manusia agar mampu merasakan kelemahan-kelemahan manusia. Ini ditulis dalam Ibrani bab 4 ayat 15. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Jadi dari sini penggenapan nubuat terlaksana dalam diri Yohanes dan Yesus. Sebetulnya pembahasan ini tidak asing lagi bagi kita, bahwa ini juga sudah terlalu sering kita dengar ya. Hanya saja di sini ada hal-hal yang
bisa didalami dalam pendalaman iman ya. Seperti perbedaan antara baptisan Yohanes dengan baptisan Yesus. Kemudian bahwa kedua tokoh ini tidak terlepas satu sama lain. Dalam refleksi dan diskusi sebetulnya ada banyak hal yang bisa digali di situ. Setelah mengetahui latar belakang dari bacaan, sebetulnya refleksi dan diskusi di sini bisa menyingkapkan banyak hal. Pertama, apakah kita sadar bahwa sesungguhnya tugas perutusan yang kita lakukan semata-mata hanya untuk Dia? Pertanyaan ini bila dilemparkan ke warga, ke umat kita, tidak bisa ditemukan jawabannya dalam perikop yang kita baca dalam bacaan Injil. Tapi ini bisa ditemukan hanya dengan cara uh, uh, menceritakan pengalaman dan pengalaman iman kita melalui bacaan tadi. Kita hanya akan diantar oleh perikop ini untuk membawa ada dua hal ya, ada dua hal mengenai baptisan ini, tapi jawabannya ada dalam pengalaman iman kita sendiri. Ini kalau digali akan sangat bisa membawa input-input atau sharing-sharing yang sebetulnya sangat beragam ya. Karena kalau dipertanyakan apakah kita sadar bahwa sesungguhnya tugas perutusan kita yang lakukan semata-mata hanya untuk Dia, jawabannya pasti sama. Dari anak-anak, mulai dari anak SD, anak SMP, anak SMA, udah kuliah, udah tua, yang udah renta pun juga akan pasti ya kita sadar bahwa sesungguhnya perutusan kita lakukan hanya untuk Dia gitu. Tapi perutusan yang seperti apa, sadar yang seperti apa, itu hanya bisa dijawab dengan pengalaman-pengalaman iman yang bisa kita gali dari sharing dari warga lingkungan kita. Kemudian yang kedua itu pertobatan yang kita lakukan. Hanya pada yang kelihatan, ataukah pertobatan kita sempurna sampai apa yang tidak kelihatan? Hal ini juga tidak bisa kita temukan dalam perikop ini, tapi hanya bisa digali dari pengalaman-pengalaman yang tidak mungkin kita tahu orang lain kalau dia tidak menceritakan. Pertobatan yang tidak kelihatan itu akan sangat sulit atau tidak mungkin dilihat ya, kecuali orang kemudian mengatakan saya telah melakukan ini, tetapi sebetulnya dalam hati barangkali kita masih terganjal dengan urusan-urusan yang lain, atau dengan saya memaafkan dia tapi dalam hati masih terganjal banyak hal gitu. Jadi hanya bisa diungkapkan oleh pengalaman-pengalaman iman. Apakah kita percaya bahwa dengan pertobatan yang sempurna kita akan tinggal di dalam persekutuan dengan Allah Tritunggal dan kita diciptakan kembali sebagai manusia yang baru? Pertanyaan ini juga lagi-lagi hanya bisa dijawab dengan suatu pengalaman iman. Rasa percaya atau perasaan untuk mempercayai dengan pertobatan yang kita punya dengan persekutuan dengan Allah itu hanya bisa kalau kita mengalami sendiri.
tidak bisa kemudian itu dipelajari atau eh, dipelajari atau ditemukan jawabannya dari teks-teks yang ada. Cuma dari teks yang bacaan yang ada telah mengantar kita kepada refleksi yang lebih dalam. Jadi berbeda dengan pendalaman iman yang lalu, refleksi dan diskusi di sini lebih mengarah kepada bagaimana kita membuka diri dan kita menceritakan apa yang sebetulnya kita alami. Kita bisa menceritakan pengalaman sendiri atau menggali pengalaman-pengalaman yang ada dari audiens yang hadir ya. Sebetulnya ya seperti tugas perutusan yang kita lakukan. Kalau kita terlebih yang kita yang hadir dalam pelayanan, kita fasilitator gitu ya, seperti kita bertugas sebagai fasilitator di lingkungan-lingkungan. Kita lakukan itu sebagai tugas yang sebetulnya itu adalah tugas perutusan dan bukan suatu pekerjaan yang membutuhkan imbalan. Kalau kita bekerja, barangkali pekerjaan itu kita sudah mendapat gaji dari situ. Jadi kalau kita mengatakan bahwa, aduh saya capek bekerja, pakai lembur-lembur segala macam, hilang waktu buat keluarga, buat teman-teman, maka orang akan bisa mengatakan bahwa, lah kamu sudah menerima gaji yang tidak besar, yang tidak kecil, udah dengan allowance, dengan lembur juga. Jadi begitu kita dijawab dengan jawaban yang seperti itu, ya kita terdiam karena kita melakukan sesuatu dan kita telah dibayar oleh itu. Tapi apabila kita melakukan pelayanan-pelayanan, tugas-tugas di gereja sebagai fasilitator, sebagai ketua lingkungan, sebagai barangkali sebagai dewan, sebagai kita tidak menerima apa-apa di situ, itu barangkali bisa juga justru menjadi bahaya, ada bahayanya di situ dalam tanda petik ya. Karena begitu kita tidak menerima sesuatu sebagai upah, kadang kita bisa juga menuntut suatu pengakuan. Padahal sebetulnya itu bukan sesuatu yang kita lakukan sebagai pekerjaan-pekerjaan tambahan. Itu sebetulnya adalah tugas. Tugas dan perutusan itu adalah sesuatu yang kita harus lakukan sebagai hamba. Jadi kita seharusnya tidak menuntut apapun, sekalipun itu hanya berupa pengakuan-pengakuan. Sebagai contoh seperti itu ya. Nanti barangkali dari ketiga pertanyaan dan refleksi ini akan banyak hal yang bisa digali dari peserta gokil ini, khususnya ya dari lingkungan-lingkungan kita. Saya rasa mungkin seperti itu kurang lebihnya ya untuk pemaparan gokil yang untuk bulan Januari ini. Baik, untuk sementara seperti itu. Mungkin ada tambahan atau yang bisa ditanyakan dari sini, silakan. Selamat malam, Mas Fawan. Selamat malam, Pak Indro. Ya, maaf nih saya baru buka ya. Ya, Mas Fawan,
pemahaman tentang refleksi ini apakah harus disampaikan dengan pengalaman iman atau sifatnya lebih bicara ke umum? Kenapa saya tanya begini? Karena kalau saya lihat bahwa sebetulnya ada perbedaan antara gokil dengan pendalaman iman yang selama ini kita lakukan. Menurut saya, gokil ini kan lebih ke arah bagaimana kita untuk diajak untuk selalu membaca kitab suci, dan bukan berarti harus selalu pengalaman iman kita yang mesti kita sampaikan. Kenapa saya katakan begitu? Karena pada saat kita mengajak umat atau warga untuk melakukan pendalaman iman dan untuk meminta sharing dari pengalaman iman mereka, nggak keluar, Mas Wawan. Karena kenapa sih kamu kok nggak mau begitu-begitu? Karena mereka mengatakan bahwa salah satunya bahwa kalau kita melakukan sharing iman dengan pengalaman kita tuh seperti buka aib kita, dia bilang begitu. Nah jadi ini membuat jadi warga kalau diajak untuk ikut pendalaman itu sangat sedikit sekali, Mas Wawan. Itu. Yeah. Nah, jadi kalau menurut saya sebetulnya tidak mesti harus menyampaikan pengalaman iman pribadi mereka masing-masing. Kalau saya lihat dari apa yang dikatakan di dalam gokil ini adalah refleksi dan diskusi. Kalau saya menyikapi kata refleksi, refleksi itu kan lebih mengarah. Jadi kalau secara bahasanya kan memantulkan cahaya yang masuk ke dalam. Artinya bahwa kita merefleksi diri, apa yang kita lakukan itu akan menjadi kita evaluasi tindakan kita, sehingga kita mengetahui bahwa tindakan-tindakan yang kita lakukan ini benar atau salah. Biasanya orang mengatakan mengetahui benar atau salah itu kan setelah dia merenung, begitu, Mas Wawan. Betul. Maka dengan refleksi ini artinya tidak mesti harus pengalaman, tapi justru kita juga minta pendapat dia bahwa dengan yang disampaikan tadi, pemahaman tentang kenapa sih perbedaan antara Maria dengan Elizabeth, dengan kejadian-kejadian di luar nalar yang kita disampaikan, bahwa ini adalah sebagai bukti bahwa rencana kita tidak akan sama dengan rencana Tuhan, gitu kan, Mas Wawan. Nah, jadi dengan perbedaan-perbedaan itu sebetulnya menunjukkan bahwa inilah rencana Allah yang mungkin orang tidak akan pernah tahu dan itu terjadi, gitu. Nah, mungkin ya boleh nggak kalau saya bisa sampaikan bahwa di dalam refleksi dan diskusi itu tidak mesti harus menyampaikan tentang pengalaman iman mereka, tapi juga bisa menyikapi tentang diskusi tentang bacaan kitab Injil ini. Sehingga dengan adanya diskusi ini atau dengan refleksi ini, maka justru akan berkembang, Mas Wawan. Itu. Jadi artinya tidak mengutamakan bahwa pengalaman iman Anda, menurut saya itu bukan yang pertama, begitu. Karena pada waktu kita menyampaikan itu, mereka sudah tidak mau bicara, karena mereka merasa bahwa kalau saya bicara harus pengalaman saya, maka dia berhenti tidak bisa bicara, begitu, Mas Wawan. Itu sih menurut yang saya sampaikan. Jadi artinya tidak perlu kita menyatakan harus pengalaman itu, tapi boleh menyikapi dengan bacaan kitab suci menurut pemahaman teman-teman atau warga yang lain seperti apa. Nah, disitulah timbul suatu diskusi yang akhirnya mengerucut dari pemahaman pendalaman iman itu sendiri. Gitu, Mas. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang salah. Silakan. Iya, terima kasih Pak Endro atas responnya. Ya, sebetulnya tidak ada ketentuan baku ya, Mas Pak Endro. Jadi boleh bentuknya untuk pendalaman iman itu seperti apa bebas, boleh gitu ya. Kenapa tadi saya mengatakan untuk lebih ke pengalaman iman ini sebetulnya mengacu juga pada bacaan juga, Pak. Makanya tadi kan latar belakangnya adalah bacaan itu. Ada dua, ya satu adalah pembaptisan Yohanes, yang satu adalah pembaptisan Yesus ya, pembaptisan dari yang dimurnikan dengan api tadi. Jadi yang pertama adalah perubahan sikap dengan sesuatu yang kelihatan. Yang satunya adalah sesuatu yang hanya kita yang tahu sebetulnya, karena itu dalam hati. Nah,
Itulah kenapa arahnya ke sana karena itu Pak. Ini memang gokil yang ini agak spesial ini Pak. Jadi kita diajak untuk apa sih bedanya gitu loh. Kita ngalamin atau tidak gitu. Bahwa jangan-jangan yang kita alamin itu adalah perubahan sikap aja di dalam hati, jangan-jangan kita belum mengalaminya gitu. Kalau untuk sharing memang sih seperti itu ya Pak ya, rata-rata ada seperti ada wah jangan-jangan kalau saya ceritakan nanti orang jadi tahu gitu ya yang ada di dalam kita gitu ya. Tapi memang itu ya seperti yang kemarin juga dibawakan ya yang disosialisasi kita yang pertama oleh rekan rekan kita juga dari paroki lain gitu ya Pak. Persoalannya akan sama Pak untuk sharing seperti itu. Tapi itu memang harus maksudnya kita harus melatihnya ya untuk bisa kemudian sharing itu membutuhkan setidaknya kita berkali-kali ketemu sampai kita merasa nyaman juga untuk membuka diri ke orang gitu. Kalau kita tidak kenal dengan orang, kemudian kita tahu-tahu disuruh sharing, apalagi ditunjuk-tunjuk gitu, ya mungkin ada keberatan ya dari kita. Saya kan nggak kenal siapa dia kok nyuruh-nyuruh kita kan gitu. Ya mungkin kenapa juga gokil ini dilakukan di lingkungan karena di lingkungan itu rata-rata orang akan lebih mengenal satu sama lain. Diharapkan akan lebih mudah untuk terbuka gitu, Pak. Tapi kalau dari awal itu mungkin secara mau dibawa kepada perspektif kitab sucinya dulu tidak apa-apa. Nanti dalam berikutnya pertemuan berikutnya kan kita udah merasa saling terbiasa gitu. Orang akan semakin bisa membuka diri. Gitu, Pak. Tapi yang 3 hal tadi alasannya kenapa ini menjadi spesial dan kenapa tadi saya ungkapkan bahwa ini membutuhkan pengalaman sharing atau pengalaman iman karena itu tadi Pak. Karena ada 2 baptisan dan satunya adalah bukan sekedar perubahan sikap. Nah, kita tidak bisa menduga hati orang, Pak. Jadi yang bisa adalah karena orang mengungkapkan itu kepada yang lain. Itu, Pak. Tapi bukan harus seperti itu ya, Pak ya. Begitu, semoga menjawab, Pak Endro. Ya, terima kasih, Mas Wawan. Mas Wawan. Ya, Mas Abim. Ya, ini khususnya di dalam sharing yang di poin 1 perlu diperhatikan kalau kita merujuk ke poin 1 mungkin bisa di sharing Mas Wawan yang tadi mengenai dari presentasi ya? Betul. Supaya saya punya pemahaman yang mungkin sedikit nyeleneh tapi tentu saja tidak. Kalau kita bisa mengerti karena tadi dalam refleksi apakah kita sadar di dalam perutusan ini ya. Yang kita lakukan semata-mata hanya untuk dia. Intinya akan seperti itu. Betul. Kemudian keterangannya tadi bahwa kita kalau menjadi ketua lingkungan atau apapun intinya ojo njaluk imbalan apapun. Saya mungkin tidak seperti itu ya. Khususnya kalau ini di dalam bidang menyanyi saja. Saya bukan merujuk pada tetangga sebelah. Contohnya adalah pada pemain misalnya saja organis atau pianis itu di hari-hari tertentu saya selalu menginginkan mereka mendapatkan sesuatu itu terserah bentuknya seperti apa karena itu merupakan penghargaan kepada dia karena dia sudah belajar dan mengeluarkan dana cukup besar
Terutama juga untuk yang penyanyi pada hari-hari tertentu itu mau ada suatu dana pembinaan. Mereka sudah berlatih, mereka sudah datang jauh-jauh hari dan berkali-kali dan kadang-kadang nyerempet-nyerempet bahaya. Tetapi kalau sesungguhnya jangan minta imbalan, itu mereka nggak begitu sebenarnya, tetapi jangan, mereka tidak minta, tapi ya jangan terus mbok kowe iki nek dikai ngono sudah talenta gitu mbok aja njaluk sing liyane. Ora. Kalau gitu semua, maka tentu saja ketika kemarin si panitia juga nggak usah menyediakan makan siang, makan malam ketika tugas. Karena itu sudah menjadi tugasnya. Kan nggak begitu, gitu loh. Jadi harus juga hati-hati pada nomor satu bahwa semua pertusan yang kita lakukan di dalam lingkungan gereja memang semata-mata hanya untuk dia. Penghargaan yang saya maksud adalah bahwa bukan terus kemudian dikasih duit atau apa, tapi penghargaan supaya mereka mau dan terus berkiprah di dalam lingkungan gereja Katolik. Yang kedua mungkin perlu kaderisasi. Nah, kaderisasi kan juga perlu iming-iming sebenarnya. Ini yang kadang-kadang yang gereja Katolik nggak mikir sampai di situ. Kayaknya itu ya. Jadi nanti dalam Sepertinya sinyal ya. Ya, mungkin sepertinya signalnya kurang bagus, Mas Abim. Cuma saya bisa nangkep ya, Mas Abim. Barangkali saya tidak akan membahas secara detail karena itu sudah masuk ke ke ranah yang berbeda ya untuk di gereja. Tapi barangkali satu hal yang mau saya sampaikan di sini adalah bahwa ini adalah dari pihak kita gitu. Jadi kita sebagai pelaku yang seharusnya tidak mengharapkan apapun karena itu adalah tugas dan perutusan. Jadi kalau dalam suatu kepanitiaan saya rasa sih sah-sah aja dan bagus saya rasa ya untuk memberikan sebagai motivasi, tetapi bukan dari kita yang mengharapkan itu gitu. Saya rasa seperti itu, tapi saya tidak akan terlalu dalam di situ ya, itu nanti ranahnya sudah berbeda ini dari konteks yang kita bicarakan. Begitu Mas Abim. Mas Abim apakah masih di sini? Kemungkinan terputus ya. Ya, saya rasa seperti itu ya Bapak Ibu teman-teman. Jadi yang saya harapkan dari yang pendalaman iman yang untuk bulan Januari ini, yang pertama adalah memang bacaan mengarahkan kepada ada dua hal itu, karena memang konteksnya adalah pembaptisan Tuhan. Jadi di situ ditekankan akan perbedaan apakah apa yang berbeda dari pembaptisan Tuhan. Yang pertama adalah bahwa memang Tuhan sendiri yang menyatakan bahwa Yesus itu adalah anaknya dan kepada Dia kita harus mendengarkan. Kemudian yang kedua bahwa ada dua pembaptisan yang berbeda. Yang pertama adalah pertobatan yang dibawa oleh Yohanes adalah pertobatan yang bisa dilihat, sementara pembaptisan oleh Tuhan adalah sesuatu yang bukan fisik tapi hanya bisa kita yang merasakan, kita yang ada yang dalam hati kita. Ya, itu yang kalau memang memungkinkan untuk diceritakan, di-sharingkan atau
diungkapkan, itu akan menjadi suatu sharing yang sangat menarik. Begitu mungkin Bapak Ibu, barangkali kita untuk pembahasan materi kita cukupkan ya. Untuk selanjutnya barangkali kita akan masuk ke yang berikutnya adalah tentang teknis bagaimana gokil ini akan dilaksanakan di lingkungan-lingkungan. Mohon bantuannya, mungkin Mbak Ina bisa menjelaskan ya. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Wawan. Selamat malam Bapak Ibu semua. Saya hanya sedikit menyampaikan tentang teknis pelaksanaan daripada Go Kitab Suci Lingkungan kali ini. Untuk teknisnya, seperti yang sudah pernah disampaikan juga bahwa setiap lingkungan diharapkan bisa melakukan gokil ini disesuaikan dengan waktunya disesuaikan dengan kesanggupan dari setiap mungkin dari fasilitator dulu ya, fasilitator kepada peserta-peserta di lingkungan masing-masing. Nah, untuk materinya sudah nanti akan diberikan seperti tadi Mas Wawan sudah menyampaikan untuk slide-nya nanti akan dikirim ke grup fasilitator, itu bisa dipakai untuk mempermudah penyampaian daripada gokil ini, atau juga seandainya memang ada yang kesulitan menggunakan dari PowerPoint yang sudah kita bantu buat tadi, sebenarnya bebas saja, boleh dipakai dengan cara menyampaikan secara lisan aja tanpa perlu visual. Tapi kalau misalnya memang ada yang bisa dengan bantuan visual tadi, itu juga lebih baik untuk bisa disampaikan. Yang ketiga adalah setiap kali kita mau melakukan Go Kitab Suci Lingkungan setiap bulannya, itu akan materinya akan disampaikan terlebih dahulu dan akan diadakan sosialisasi seperti ini tiap bulannya. Nah, untuk jadwal Go Kitab Suci Lingkungan, saya harapkan dari masing-masing fasilitator bisa menyerahkan kapan tanggal dan waktu pelaksanaannya supaya kita bisa menyusun dan menyusun rangkuman semuanya, dan kita akan sampaikan kepada pastor kepala paroki, di mana nanti jadwal-jadwal tersebut akan disampaikan ke pastor supaya dari salah satu pastor atau pastor yang ada di paroki kita bisa hadir mengikuti Go Kitab Suci Lingkungan ini. Mungkin tidak setiap lingkungan bisa dihadiri oleh pastor, tapi diharapkan selama bulan Januari ini dari beberapa gokil yang dijalankan oleh tiap-tiap lingkungan, itu ada yang bisa dihadiri oleh pastor, akan disesuaikan juga dengan jadwal pastor, dan ada juga mungkin yang tidak bisa dihadiri oleh pastor. Nah, untuk mulai bulan Januari 2022 ini akan seperti tadi akan dibuatkan rekap schedule gokilnya. Jadi nanti mungkin dari grup WA kita akan buat list di mana masing-masing lingkungan akan mengisi kapan tanggal dan jam serta link Zoom-nya sendiri supaya bisa direkap seperti itu.
Yang lain lagi, pada saat sosialisasi gokil setiap bulan akan disediakan waktu 10-15 menit di akhir acara untuk evaluasi atau sharing dari kegiatan gokil yang sudah kita lakukan di lingkungan masing-masing. Mungkin itu saja poin-poinnya. Nanti juga akan dari poin-poin ini mungkin juga akan disampaikan di grup WA fasilitator. Atau ada tambahan dari Mbak Ati atau Mas Wawan? Saya tambahkan sedikit ya. Ya. Untuk template PowerPoint itu sebetulnya kan kita dari K3S KAJ tidak ada. Jadi kita akan upayakan untuk membuat gitu ya dari tim kita untuk membuat PowerPoint yang nanti bisa di-sharing ke Bapak Ibu semua. Jadi tidak harus pakai itu. Jadi kita serahkan mau pakai PowerPoint boleh, enggak juga enggak apa-apa. Kalau mau pakai yang PowerPoint yang kita sediakan boleh, dimodifikasi boleh, atau mau bikin sendiri juga boleh. Atau mungkin kalau dari Bapak Ibu mau bikin atau memang pinter bikin yang seperti itu, presentasi seperti itu, mungkin mau bikin yang bagus, kalau mau di-share di grup fasilitator kita terima kasih. Jadi nanti teman-teman yang lain atau Bapak Ibu bisa menggunakannya gitu. Bisa nanti di akhir PowerPoint bisa dituliskan ini dibuat oleh ya siapa, katakan Mas Abim dari lingkungan Veronica, nggak apa-apa. Nanti kita kan bisa sampaikan kita menggunakan ini yang sudah dibuat oleh Mas Abim gitu. Selama temanya sama nggak masalah. Jadi bisa saling membantu buat fasilitator yang lain juga mungkin yang ada kesulitan untuk membuat template PowerPoint gitu ya. Terus kemudian yang kedua itu mengenai renungan dari Romo ya. Renungan dari Romo tadi udah disampaikan oleh Mbak Ina. Itu memang kita sudah masukkan di Prokar untuk tahun 2022. Jadi seperti yang waktu itu idenya adalah seperti yang waktu itu di BKSN, tapi waktu itu banyak yang tidak terlaksana. Karena waktu itu kesibukan Romo yang sangat, jadi hanya beberapa lingkungan saja yang sempat dikunjungi. Nah, karena sekarang ini kita harapkan sudah lebih terencana, jadi nanti Bapak Ibu dari lingkungan dan fasilitator bisa submit jadwalnya ke Mbak Ina. Jadi nanti akan direkap. Jadi nanti lingkungan-lingkungan yang akan dikunjungi, yang akan Romo hadir untuk memberikan renungan, itu sudah akan kita sudah tahu sebelumnya. Jadi kita akan informasikan bahwa katakan minggu ini ada 2 lingkungan, ada lingkungan Benedictus dan lingkungan Veronica yang akan dikunjungi oleh Romo gitu. Jadi karena sudah ada tanggalnya, jadi itu lebih definit ya, sudah pasti gitu. Waktu itu sempat Romo Meriko juga sampaikan kalau seandainya itu kan kita programnya renungan ya, Romo memberikan renungan. Jadi acara gokilnya berjalan seperti biasa gitu ya. Kalaupun ada yang meminta mungkin bertepatan dengan pesta nama lingkungan. Kemudian di akhir acara mau ini Romo bisa nggak sekalian misa gitu. Itu bisa disampaikan nanti kepada Romo ya. Tapi itu memang di luar yang kita ya. Tapi kalau misalnya ada ya permintaan seperti itu silakan disampaikan. Toh sekarang kalau untuk misa online itu tidak terlalu lama ya, 30 menit. Biasanya kalau misalnya gokilnya mungkin dari jam 7 sampai setengah 9 masih bisa ditutup dengan misa kalau misalnya menghendaki, misalnya bertepatan dengan katakan ada yang ini pas ulang tahun perkawinan atau meminta misa khusus gitu di akhir acara. Itu silakan nanti dibicarakan dengan Romo. Tapi waktu itu Romo Meriko ya yang menyampaikan ya, saya nggak tahu kalau yang Romo-Romo lain.
Saya belum tahu. Itu saja mungkin tambahan dari saya. Silakan saya kembalikan ke Mbak Lani, atau kalau ada pertanyaan silakan. Baik, Ibu Bapak dan teman-teman yang terkasih, suara saya terdengar ya Mas? Terdengar. Ini soalnya sinyal, ampun izin. Baik, terima kasih Mas Wawan, Mbak Ina yang sudah memberikan pemaparan. Jadi berkaitan dengan kegiatan gokil kita, apakah Bapak Ibu masih ada pertanyaan lagi? Juga tadi tentang baca kitab suci udah belum ya? Dibahas belum ya? Belum ya? Oh, belum, ya. Oke, baik, berikutnya kita masuk ke agenda berikutnya. Silakan untuk informasi tentang gerakan baca kitab suci 2 bab per hari. Silakan. Ya, baik, makasih. Ini saya pendahuluan dulu, nanti bisa ditimbali oleh Mbak Ati ya. Jadi kita salah satu program dari KKS adalah baca kitab suci 2 bab setiap hari. Itu untuk memungkinkan kita membaca kitab suci tanpa ada yang terlewatkan. Jadi kita akan urutkan nanti dari pertama ya dari Perjanjian Lama, dari kitab Kejadian, kita baca setiap hari 2 bab saja. Saya rasa 2 bab itu tidak membebani ya. Jadi kita nanti akan bentuk kelompok-kelompok. Kemudian nanti kita akan baca kitab suci 2 bab sehari, tapi secara bersamaan. Nanti dalam kelompok-kelompok itu yang kita harapkan juga adalah yang terutama banyak yang kenal atau satu lingkungan atau tetangga lingkungan gitu. Mungkin teknisnya nanti satu kelompok itu idealnya itu 15 orang. Ya mungkin lebih dikit atau kurang dikit boleh gitu ya. Setiap hari, jadi kita karena ada temennya, kalau kita baca sendiri kan kapan saja bisa berhenti ya gitu. Wah males nih gitu. Mau jeda dulu, jeda 1 hari, 2 hari, akhirnya lama-lama sebulan, 2 bulan, akhirnya berhenti. Jadi nggak nyampe selesai satu kitab suci. Tapi kalau ada temennya, kita jadi diharapkan bisa lebih termotivasi untuk membaca gitu. Oh dia udah baca, saya harus baca supaya nggak ketinggalan sama teman-teman yang lain gitu. Jadi nanti yang pertama-tama adalah kita perlu mendata dulu dari teman-teman atau Bapak Ibu di grup fasilitator ini yang mau gabung bersama-sama membaca kitab suci, dan kemudian juga dari warga, dari lingkungan Bapak Ibu semua yang nanti bisa disampaikan ke warga lingkungannya ajakan bahwa kita akan membaca bersama-sama setiap hari 2 bab saja sampai habis, nanti sampai habis satu kitab sucinya. Nanti dalam jadi kita nanti akan ada banyak grup ya, kita harapkan juga banyak yang akan ikut berpartisipasi. Cuma kita tidak akan bisa memaksa warga, jadi kita sifatnya adalah mengajak untuk lebih mengenal dan mencintai kitab suci. Nanti setiap kelompok akan ada satu orang pendamping yang mungkin nanti akan dari kita juga, dan nanti di pendamping itu akan dibentuk grup yang di situ ada satu orang romo atau pastor gitu ya. Itu sebetulnya untuk untuk mendampingi kita semua. Jadi agar supaya nanti penjelasannya tidak ada yang ngelantur ya. Kadang-kadang kan kita terlalu asik baca kemudian diterjemahkan sendiri, akhirnya ngelantur deh, keluar deh dari jalur gitu. Kita maunya kita baca kitab suci tapi pemahaman kita masih seturut dengan ajaran gereja. Jadi kita perlu ada romo juga di situ. Kemarin saya juga sudah berbicara dengan
Romo Damian untuk minta kesediaannya untuk mendampingi kita. Jadi untuk teknisnya mungkin seperti itu. Jadi setiap kali kita baca, setelah baca kita laporkan. Saya udah baca hari ini mungkin dari Yesaya bab 1 sampai bab 2 gitu. Kemudian ada nggak yang menarik dari kata-kata itu? Dari mungkin ada ayat yang menarik, mungkin satu kalimat yang menarik kita post di situ. Dan nanti di situ akan kita rekap, jadi kita bisa ikuti secara bersama-sama meskipun kelompoknya banyak, tapi startnya berbarengan. Jadi nanti kita harapkan juga akhirnya akan berbarengan juga. Dan kemudian kalau ada penjelasan-penjelasan nanti kita upayakan juga dari tim KKS akan membantu ya. Kalau ada pertanyaan boleh. Kalaupun ada yang perlu diberikan, oh ini saya nggak ngerti, ini sulit, nanti kita upayakan juga kita akan memberikan hints ya. Mungkin, oh ini latar belakangnya seperti ini loh, ini waktu itu zaman penjajahan Romawi, waktu itu kondisinya seperti itu, kemudian saat itu mungkin kondisi iman mereka sedang goyah. Jadi kita lebih mudah untuk masuk ke dalam bacaan kita, untuk karena perjanjian lama banyak yang barangkali kita susah mengerti karena kita nggak ngerti latar belakangnya. Nah nanti dari tim kita akan bantu di situ. Kita harapkan nanti banyak dari kita para fasilitator dan juga warga yang akan berpartisipasi dalam program baca kitab suci ini. Nanti boleh diajak, kemudian sebentar ya Mas Andi, nanti akan diajak warganya, dan kemudian kita akan data dulu sebanyak apa orang yang akan mengikuti. Setelah itu nanti baru kita akan bagi di kelompok-kelompok. Kita kasih deadline tanggal 15 Januari ya untuk pendaftarannya. Nanti bisa ke salah satu dari kami, bisa ke saya, bisa ke Mbak Ati atau Mbak Ina ya. Ya, silakan Mas Andi. Halo teman-teman semua, sorry saya nggak nyalain video dulu ya karena jaringannya nggak begitu bagus. Ya nggak apa-apa. Menanggapi sebelumnya tadi Mbak Ina sampaikan, saya acungkan jempol karena itu berarti paroki serius terhadap mengajak umat untuk mencintai kitab suci. Dan ini yang sebenarnya sebelum-sebelumnya tidak pernah dilakukan. Saya sungguh-sungguh mengapresiasi itu dengan catatan bahwa kita semua memang komit dengan itu. Artinya konsisten juga. Karena Gokil ini kan bukan yang pertama ini, Gokil yang kedua. Berarti kan yang pertama bulan Desember, kalau nggak salah. Bulan November apa Desember? November. Nah itu pada awalnya juga sudah banyak usulan mengenai bagaimana paroki menilai keberhasilan dari gerakan kitab suci. Ada catatan, ada logbooknya, semuanya tersedia. Jadi bukan berarti mau melihat bahwa lingkungan ini berprestasi atau enggak, ketua lingkungannya aktif atau enggak, bukan itu. Tapi lebih kepada kebersamaan umat bahwa memang paroki memang memfasilitasi itu. Fasilitas bukan saja orang-orangnya, tetapi juga waktu dan tenaga mereka masuk dalam mencatat kegiatan yang terkait dengan kitab suci. Terus yang kedua, saya mau mengusulkan saja Mas Wawan, yang tadi yang membaca kitab suci 2 bab setiap hari. Selama ini kan sebenarnya sudah banyak contoh ya, kita selalu mendapatkan renungan harian dari Pastor Damian,
renungan harian dari Roma Antoro, kemudian di Katolik juga ada. Nah, kenapa nggak kita membuat itu gitu? Jadi mungkin lebih apa ya, lebih pas gitu. Jadi maksudnya nggak bukan mengganggu, tapi lebih efisien juga kalau misalkan memang gerakan itu akan dilakukan salah satu atau di grup fasilitator ini mungkin ada yang bisa diberi tugas untuk membaca kitab suci sesuai dengan urutannya, ya. Kemudian di situ itu direkam ya, dan kemudian di situ sudah ada pastor yang bicara. Jadi buat kami ketua lingkungan itu dan pengurus lingkungan akan sangat dimudahkan dengan men-share itu narasinya. Nanti kita akan sampaikan, mungkin akan disampaikan ke setiap lingkungan mungkin berbeda-beda, tapi ajakan itu nanti akan menjadi lebih mudah. Mereka tinggal mendengar gitu, Mas Awan. Karena kalau dengan nanti kemudian ada diskusi atau apa, di paroki ini kan banyak kegiatan ya. Dan kami juga sudah menyusun program kerja juga, takutnya nanti tumpang tindih gitu, Mas Awan. Mungkin itu usulan dari saya. Nggak usah terburu-buru menurut saya, tetapi kalau rencananya sudah matang, saya kira semuanya itu bisa berjalan dengan baik tanpa harus memaksakan diri harus melakukan itu, tapi nanti pas tengah-tengah jalan ada loyo semua. Oke, makasih banyak, itu aja usulan dari saya. Bisa terdengar? Bisa, Ya, bisa. Oh ya, baik. Baik, sudah ada suaranya ya. Oke. Jadi kita secara sekuensial baca dari urutan, karena kalau dalam kitab suci itu memang udah diurutkan ya dari yang awal sekali, dari yang kitab Kejadian, dari saat penciptaan gitu sampai yang terakhir gitu. Meskipun masih ada yang tidak tertulis di situ gitu ya, tapi yang tertulis ini sudah dalam keadaan yang sekuensial, urut di situ. Ya, itu yang pertama. Yang kedua juga ini membutuhkan interaksi, Mas Andi. Jadi kalau kita karena itu nanti ada dalam satu grup, dan setiap baca kita juga post di situ, apa yang menarik juga kita post di situ, itu membutuhkan suatu interaksi. Kalau kita post dari apa yang sudah direkam kemudian di share di situ, itu nanti akan ada yang terlewat atau kita nggak ngerti apakah itu sebetulnya sudah dibaca atau belum gitu. Kalau ini kita menanggapi dan kita rekap, jadi dalam suatu kelompok itu nanti secara ini teknisnya akan diterangkan, nanti dibantu ya Mbak Ati. Jadi ada dalam kelompok ada satu ketua kelas yang nanti akan merekap. Jadi kalau setiap kita baca, kita post di situ, kemudian kita tuliskan apa yang ayat yang menarik di situ gitu. Mungkin seperti saya itu. bisa nambahin, Mas Wawan. Ya, silakan. Jadi memang program baca kitab suci itu macam-macam sekali, ada banyak macam. Nah, kemarin itu bulan November itu kami ada pertemuan
Sedeksel, yang ketuanya tuh Romo Broto. Nah, beliau tuh meminta supaya umat itu tidak hanya membaca kitab suci. Jadi saat ini memang KAJ itu juga menggiatkan umat membaca kitab suci, tetapi mencintai. Nah, sekarang salah satu yang kita pilih selain Gokil kan memang suatu program. Nah, kalau yang ini, yang baca kitab suci ini, itu program, maksudnya di tempat lain sudah ada, kita belum ada, dan kita pikir itu tidak terlalu sulit, maka kita ambil ini, baca kitab suci 2 bab setiap hari. Lingkungan saya sudah pernah melakukan ini. Nah, cara untuk lebih mencintai, jadi nggak hanya membaca tok. Untuk mencintai bagaimana? Dengan sedikit mengetahui apa yang kita baca itu ada, misalkan kita pas baca ada yang nggak ngerti. Itu kita mau tanya sama siapa? Kalau kita sendiri, kita nggak bisa bertanya pada siapa-siapa kan. Kita mau nggak mau ketemuin pastor, atau orang yang kita kenal yang mengerti kan juga susah carinya. Nah, ini kan kita berkelompok. Berkelompok itu akan saling menguatkan. Jadi yang satunya kelewat baca, dia akan terpicu, yang lain tetap baca, dan yang lain juga pasti ayo semangat baca gitu. Jadi itu saling menguatkan dalam grup itu. Maka pesan Romo Broto tidak boleh lebih dari 15. Efektifnya itu 15 orang. Nah, kemudian hal lain yang kami tim KKS berusaha bantu adalah dengan memberikan misalkan mulai masuk bab kitab Kejadian. Seperti yang Mas Wan bilang tadi, ada sedikit background kitab Kejadian apaan sih gitu. Nanti pas dengan berjalannya waktu, oh ini ada yang perlu diterangin nih. Nah, tuh kami akan kasih notes lagi. Bagi umat yang lain, silahkan mau yang baca mau diskusi. Kami sih nggak pengen tidak menganjurkan untuk diskusi panjang-panjang di situ, karena semua waktu kita tuh sibuk. Kami tahu deh orangnya Asis itu ikutnya macam-macam, pasti semua sibuk. Tetapi kita kan tidak memaksakan diri untuk membaca kitab suci. Nah, jadi kalau ada yang perlu ditanyakan, ya bisa ditanyakan. Jadi di situ kita saling sama-sama membaca. Lalu ada fasilitator yang membentuk grup sendiri dengan pastor sebagai pendamping. Maksudnya apa? Maksudnya supaya semua jawaban-jawaban itu dapat dipertanggungjawabkan. Kan bisa saja terjadi terlalu semangat memberikan penjelasan lalu melenceng gitu. Nah, itu ada kontrolnya. Jadi bagi umat yang ikut juga tidak perlu khawatir. Benar nggak jawaban orang ini? Kan dia bukan pastor gitu. Pendampingnya kan bukan pastor, tapi kan ada pastor pengawasnya. Kira-kira demikian. Semoga Mas Andi cukup jelas. Terima kasih. Mbak Ati, terima kasih Mbak Ati. Ini kan kalau saya tadi cuma mengusulkan saja, karena akan lebih memudahkan buat kami fasilitator ya mengajak umat lingkungan untuk mencintai kitab suci, bukan hanya membaca, itu benar sekali. Nah, selama ini pengalaman yang sudah ada, mereka pasti membaca lah 1-2, tapi sesuai dengan kebutuhan mereka biasanya. Mau baca ayat yang mana gitu kan, nggak pernah diurut. Nah ini dan kebanyakan dari program-program yang ada di luar sana, misalnya kayak Katolik atau apa, itu kan mereka sudah ada. Ikutin, sudah ada. Ya. Yang belum ada di kita adalah di Asisi adalah kalau misalkan dijadikan langsung gitu, maksudnya nggak setengah-setengah, buatkan saja gitu tadi. Ini hanya usulan saja. Ya. Maksudnya lebih memudahkan, nanti didengar mereka bisa mendengar sambil membaca kitab suci, baru kemudian nanti teknisnya akan dikumpulkan di kelas misalnya di suatu grup kayak pertemuan seperti ini, kemudian berdiskusi. Tapi mereka sudah siap. Nah, kalau misalkan mereka itu sudah langsung ke pertemuan, mereka belum meresapi, mendalami atau
mencoba untuk memahami dari isi kitab suci, mereka tentunya juga akan canggung untuk ketemu, karena kebiasaannya kan kalau orang Katolik itu kalau sudah kalau dalam quote unquote diskusi itu mereka mendingan enggak dulu deh. Tapi kalau sekedar sharing tanpa orang lain menimpali benar atau salah, itu mungkin lebih memudahkan gitu ya. Nah, jadi sebenarnya tadi usul karena apa? Karena tadi yang Mbak Ati bilang juga benar bahwa kita ini semuanya pasti punya banyak kegiatan di gereja dan punya banyak kegiatan di luar sana. Dan fasilitator itu jadi sangat penting fungsinya. Nah, cuman jangan sampai kemudian itu jadi beban juga gitu berarti. Nah, kenapa kok nggak kita manfaatkan aja itu sarana-sarana elektronik yang ada dengan secara maksimal gitu berarti ya. Memang nanti pada saat harus bertemu ya bertemu gitu. Tapi tentunya kan kalau misalnya tadi adalah maunya setiap hari 2 bab, katakan gitu ya. Berarti kan nggak mungkin setiap hari ketemuan terus toh? Nggak ada ketemuan. Kan gitu kan? Nah, artinya pasti nanti kan kalau kita ingin mengajak mereka mencintai, pasti kan juga mereka paling tidak harus sudah mendengar atau sudah membaca. Enggak, gini Mas, mungkin ini ada apa? Ada miss-nya ini. Ada miss-nya nih. Jadi gokil sama baca KS itu beda. Fasilitator fungsinya ada di gokil. Yang dibaca KS itu enggak ada fasilitator yang dari sini enggak. Beda. Jadi baca kitab suci itu just baca kitab suci tanpa ada diskusi atau sharing, nggak ada. Hanya kalau perlu bertanya, boleh. Yang namanya fasilitator pendamping dari tim KKS. Gitu. Barangkali nanti ini aja. Teknisnya gini, kalau misalkan memang tidak bukan dari tugas fasilitator, atau mungkin dari tim KKS yang akan menggodok akan menyelenggarakan itu, pastikan nanti kan kami yang pasti yang di lingkungan nih yang pasti akan dimintakan, ya kan? Nah itu teknisnya juga mungkin lebih dimatengin dulu nih gimana teknisnya gitu. Iya. Tadi kan sebentar, ya. Mbak Ati sebentar. Ya. Gini aja, nanti kita tuliskan dulu aja secara teknisnya seperti apa. Ini karena kita langsung ini tadi saya perkenalan aja ini, jadi secara teknis kita belum secara mendetail ya gitu ya. Karena ini nanti grupnya juga grup BA, tidak ada pertemuan, tidak ada seperti diskusi, tapi mungkin pertanyaan ringan sih boleh gitu ya. Jadi sebetulnya seperti itu, tidak serumit itu Mas Andi gitu. Jadi nanti barangkali setelah nanti kita susun aja dalam prosedurnya seperti apa, baru kita nanti akan ngelihat ini nanti bentuknya seperti ini gitu. Grupnya itu grup WA gitu loh. Bukan berarti setiap kali ada diskusi tentang apa gitu, enggak. Ini sesuatu yang kita baca dan kita sudah baca seperti ini. Kalaupun ada penjelasan pun penjelasannya juga singkat. Jadi tidak ada yang melebar kemana-mana. Seperti itu Mas Andi. Boleh kalau boleh sih ditunggu sampai kita nanti akan post secara ininya seperti apa, secara prosedurnya seperti apa gitu. Boleh ya? Ditunggu. Mas Abim, kenapa Mas Abim? Mohon maaf tadi terputus karena masalah internet. Jadi rupanya kalau bicara soal gokil atau kitab suci pasti ada gangguan soal internet. Nggak tahu itu benar apa enggak. Menanggapi apa yang diusulkan Mas Andi, saya sih setuju saja. Itu memang supaya meringankan pekerjaan dari lingkungan. Bentuknya mungkin tidak menjadi semacam voice note, tidak mungkin YouTube toh nanti ada dananya bisa minta paroki. Kedua, hati-hati dengan kita diharapkan mencintai kitab suci. Ukurannya mencintai itu apa?
Jangan ini nggak usah dibahas ya, nanti kalau dibahas jadi panjang kali lebar sama dengan luas. Betul. Mencintai itu paling tidak kita menjadi serupa dengan Yesus paling tidak. Idealnya di dalam baik, di luar kita juga dengan interaksi dengan sesama juga baik. Saya kira itu yang nggak usah dibahas, tapi menjadi catatan bagi KKS bahwa ini supaya meringankan pekerjaan dari lingkungan. Sebenarnya seperti itu. Dan kalau 2 bab sehari itu cuma mungkin nggak sampai 365 sudah habis. Tapi sebenarnya kan kita ini mengejar ketinggalan kan karena pimpinan kita tidak pernah suruh kita bawa Alkitab kalau bisa. Gereja sebelah itu suruh bawa Alkitab. Itu kan sudah salah sebenarnya. Sekarang dibebankan kepada umat untuk membaca dua bab itu seperti itu. Saya kira itu saja. Terima kasih. Ya, makasih Mas Abim. Nanti kita ini secara jelas kita tuliskan deh prosedurnya nanti biar bisa lebih lebih bisa diterima gitu ya. Mungkin barangkali seperti itu. Pak Mas Wawan. Oh iya, Pak Indro, gimana Pak Indro? Maaf, mau nanya sedikit. Artinya bahwa kalau kita meminta warga atau umat membaca setiap hari 2 bab, itu terkait paling tidak kita akan bergumul dengan kitab suci setiap hari, begitukah? Nah, pertanyaannya, apakah dalam membaca kitab suci itu harus bahannya kitab suci? Maksud saya, bagaimana dengan ziarah batin? Ziarah batin itu kan juga kita membaca kitab suci, Injil, cuma dalam bentuknya ziarah batin, tapi isinya kan tetap kitab suci. Nah itu kalau ada pertanyaan dari warga, terus saya udah baca kitab suci, ziarah batin, apa harus membaca lagi kitab suci yang 2 bab itu? Begitu Mas Awan, terima kasih. Ya, itu tadi yang saya jawab dengan itu, Pak Indro. Kita membaca secara sekuensial. Jadi kita tahu urut-urutannya, dari awal itu seperti apa, kemudian tahun-tahunnya kalau di kitab suci itu sebetulnya sudah urut di situ gitu. Jadi kalau yang dari ya mungkin ziarah batin atau itu memang dari kitab suci juga dan hampir semuanya ya di situnya. Kenapa hampir semuanya? Karena beberapa juga akan terlewati karena beberapa dicantumkan di situ lebih singkat gitu dan sekuensialnya kita nggak dapat gitu. Itu sih sebetulnya. Saya mau tambahin Mas. Sebetulnya membaca kitab suci 2 bab sehari itu bakal setahun lebih. Dan itu tidak semua orang harus ikut, hanya yang ingin ikut. Jadi tidak untuk semua warga di lingkungan, lalu ketua lingkungannya harus kemudian mengumpulkan mereka, enggak, itu enggak. Hanya yang pengen ikut daftar terus nanti akan dikelompok-kelompokkan gitu. Jadi tidak sulit sebetulnya. Tetapi bagi yang mau ikut membutuhkan ketekunan, mau untuk selalu membaca. Baca toh nggak masalah baca toh, tetapi kemudian tengah jalan pasti akan timbul bosan karena banyak setahun lebih itu bakalan. Nah itulah butuh suatu teman-teman dan butuh penguatan, butuh kalau ada yang mau tanya, pengen tahu, ada yang jawab, itu aja. Jadi sifatnya bukan kewajiban, tapi ajakan ini. Lebih kepada ajakan. Jadi kemungkinan tidak akan ya kita belum tahu nantinya sebanyak apa ya responnya, tapi untuk sementara kita ajak dari warga lingkungan dan teman-teman di fasilitator, di grup fasilitator ini. Begitu. Oke, Mas Wawan, terima kasih. Tadi kelihatannya sudah sangat jelas ya. Sudah sangat jelas dan idenya juga bagus banget. Kalau memang dibentuk nanti adalah mereka yang berminat atau tertarik atau mungkin yang haus untuk membaca kitab suci dari awal, karena itu kan sebuah komitmen ya, dari bab 1 dari Kejadian sampai kemudian akhir, itu mungkin hanya beberapa orang yang sudah melakukan itu, tapi nggak semua dari kita.
Nah, tapi kalau itu nanti dalam bentuk kelas-kelas, tentunya kembali saya tadi mendengar Mas Abim sebelumnya juga pernah sudah menyampaikan bahwa kalau ada program seperti ini dan ada kelas, paling tidak nantinya mungkin juga coba dipikirkan juga kira-kira apa mereka memang tidak butuh ijazah atau tidak butuh apa, tapi paling tidak ada sesuatu lah yang dari tim KKS yang dikembalikan artinya kepada mereka yang sudah mau ikut, karena ini kan sebenarnya kan kalau orang Katolik itu lebih banyak bukan kesadaran tetapi lebih kepada karena di belakang, karena nanti satu saat aku bisa, keberhasilanku ini ada sesuatunya. Keberhasilanku ini ada sesuatu yang bisa aku banggakan bahwa aku sudah sampai pada titik akhir baca kitab suci. Jadi ada sesuatu yang bisa dibagi gitu Mas Mbak. Terima kasih. Mau bantu jawab Mas. Kalau di lingkungan saya semua yang sudah berhasil itu mendapat sertifikat dari yang tantangan Pastor Meriko sebagai pastor kepala. Yang nggak selesai pun dapat sertifikat. Jadi dia sertifikatnya sudah membaca kitab Kejadian sampai, nah dia sampai di mana? Gitu. Cakep. Baik, Bapak Ibu, teman-teman, saya rasa sudah ini ya untuk membaca kitab suci ya, apa artinya sudah kurang lebih paham ya dikit ya. Tapi nanti proseduralnya kita akan post di grup ya. Untuk sementara yaitu kita targetkan tanggal 15 mudah-mudahan udah bisa masuk nama-nama dari lingkungan-lingkungan dan dari Bapak Ibu fasilitator. Sekali lagi ini sifatnya kalau untuk program ini adalah ajakan ya. Kita bukan sebagai kewajiban gitu. Jangan sampai orang membaca kitab suci nanti malah tertekan ya. Begitu Bapak Ibu. Ini Mbak Lani kayaknya terlempar ini dari grup, mungkin koneksinya kurang bagus ya. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya ada umumkan satu hal lagi, yaitu tentang latihan fasilitator ya. Waktu itu sudah beberapa kali saya singgung, yang dilakukan pengajarnya adalah dari Samadhi. Dulu biasanya pelatihan fasilitator ini 2 hari penuh ya, dan harus menginap itu ya. Tapi saat sekarang ini masa pandemi, jadi dilakukan secara online. Untuk tanggalnya itu mereka sudah memberi tanggal, cuma flyernya belum keluar ini. Tanggalnya adalah tanggal 29 Januari dan tanggal 5 Februari. Itu keduanya hari Sabtu kalau nggak salah. Jadi ada 2 kali pertemuan. Itu untuk pelatihan fasilitator tingkat dasar. Itu nanti kalau flyer dan pendaftarannya sudah dibuka oleh dari Samadhi, nanti kita informasikan kembali ke Bapak Ibu, karena saat ini pendaftarannya belum dibuka. Cuma setidaknya Bapak Ibu udah ada di agenda ini, jadi sudah bisa diperkirakan nanti tanggal 29 Januari dan 5 Februari bisa di-book dulu tanggalnya gitu. Nah, untuk biayanya, yang dulu itu biayanya mahal ya, kalau untuk kita harus datang 2 hari, bukan mahal sih, tapi lumayan. Cuma kalau untuk yang online, kalau nggak salah itu yang terakhir itu per orang, karena ini online, sifatnya online, itu 50.000. Dan itu jumlahnya juga karena ini sistemnya online, jadi jumlahnya tidak dibatasi. Jadi kita bisa sebanyak-banyaknya mengirim khusus.
Suaranya hilang lagi. Hilang. Ya, Sudah ini kedengar kah? sudah ini kelamaan bicara kitab suci bisa hilang tenggelam ini. Gitu ya. Ya, Jadi nanti kita akan minta tolong ya bagi Bapak Ibu Ketua Lingkungan. Ini kan para fasilitator yang ada di sini kan sudah menyediakan dirinya untuk menjadi fasilitator di lingkungan. Artinya untuk kepentingan lingkungan juga gitu ya. Minta tolong nanti kalau bisa untuk pendaftarannya yang 50.000 per orang itu kalau bisa sebisa mungkin dibantu dari lingkungan, kan lingkungan ada kas tuh. Ya kecuali kalau dari fasilitatornya oh saya nggak masalah, saya bisa bayar sendiri, nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalaupun itu memberatkan bagi fasilitator, mohon bantuannya untuk bisa dibantu dari lingkungan lah gitu. Jadi saya rasa dari fasilitator sudah memberikan effortnya untuk menjadi fasilitator. Kita tidak ada salahnya dari ketua lingkungan bisa mensupport ya dalam bentuk support gitu. Itu aja kalau mungkin kalau untuk yang pengumuman untuk pelatihan fasilitator. Mas Wawan. Ya, Mas Habim. Sebagai informasi untuk lingkungan Veronica akan mengadakan gokil kemungkinan besar minggu kedua. Ah, baik. Pas itu berarti itu. Minggu kedua itu berarti minggu mungkin setelah hari Minggu. Ya, setelah hari Minggu karena kita ingin dengar dari pastor dulu kan, pastor ngomong apa supaya nggak meleset gitu. Oh, boleh, boleh. Jadi karena bacaannya itu bacaan hari Minggu itu malah bagus, Mas Habim. Ya. Boleh, Mas Habim. Nanti boleh didata nanti sama Mbak Ina ya. Untuk gokil, jadwal gokilnya. Boleh. Mbak Baik, Ina, terima kasih. Ya. Begitu, ada lagi mungkin pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, apakah ada yang mau disampaikan dari untuk pertemuan yang waktu itu sudah mengadakan pertemuan gokil yang bulan November? Atau ada yang mau men-sharingkan pertemuan gokil, mungkin ada kesulitan? Nanti kita akan review ya setiap setiap kita pertemuan setiap bulan sebelum waktu kita sosialisasi di akhir. Baik, untuk dari Veronica memang sudah pernah mengadakan bulan November dan ini nanti yang kedua. Kesulitannya hanya satu, bagaimana memancing anggota untuk bisa bicara. Itu saja. Mas Wawan. Mas Wawan freeze ya. Ini suara saya yang hilang apa suaranya Mas Wawan yang hilang? Apakah bisa didengar? Nah, dengar. Sekarang bisa. Oh ya, iya. Jadi waktu itu. Sebentar Mas. Ya. Yang bisa didengar itu yang bisa didengar tadi. Mas Wawan bicara bisa didengar, nah itu yang bisa didengar. Sebelumnya saya nggak dengar Mas Wawan ngomong apa. Oh gitu. Ya. Ya, baik. Terima kasih Mas Habim. Ya mungkin jadi kalau di pertemuan ini kan kita bisa saling sharing ya. Mungkin waktu itu Mas Andi juga sudah melakukan pertemuan gokil yang bulan November ya Mas Andi? Iya, benar Mas. Apakah ada kesulitan yang sama atau kalau saya rasa kalau di lingkungan Benedictus sudah lebih banyak yang terbuka untuk sharing ya Mas Andi ya? Kalau di Benedictus kebetulan kami biasa mengadakan kegiatan setiap hari Minggu jam 4 sore.
Oh iya ya, oke. Karena itu hari yang free buat semuanya. Cuma juga ada kelemahannya kalau misalkan ada acara keluarga, jadi kami paling bisa mengumpulkan sekitar 8 sampai 15 orang setiap kali pertemuan. Nah, Oke. kalau diomongin masalah kesulitan, ya pasti ada kesulitannya. Cuman kita perlu persiapan. Nah, itu biasanya saya dan teman-teman saling bantu di fasilitator di lingkungan. Ya ada diskusi kecil lah ya di grup WA gitu. Bagaimana kita menyampaikan ini kepada warga. Dan kemudian biasanya kami ini saling kong kali kong. Kong kali kong artinya apa? Saling melengkapi untuk mengajak warga untuk bisa cair dalam pertemuan itu. Nah, kebetulan kan kondisi sekarang ini sangat erat dengan bacaan. Orang sekarang lebih melankolis. Pasti mereka akan terbuka. Tergantung bagaimana kita sampaikan ke mereka, kedekatan kita dengan mereka. Itu jadi kesulitan pasti ada, tapi itu bisa diselesaikan sih Mas Wawan. Saya nggak khawatir dengan itu. Baik, terima kasih Mas Andi. Mas Apim kayaknya yang bisa menjawab mungkin beberapa karena ada jawaban dari Mas Andi ya. Yang pertama itu karena satu yang tadi yang pertama disebutkan adalah terbiasa, karena sudah terbiasa melakukan pertemuan yang rutin, jadi mereka merasa sudah lebih saling dekat gitu ya. Ya mungkin kalau 1-2 kali masih terasa canggung, tapi kalau semakin terbiasa orang akan lebih merasa nyaman untuk terbuka. Yang kedua adalah masalah kedekatan. Itu kenapa di Gokil ini sama di pertemuan PI kita lakukan basisnya lebih ke arah lingkungan bukan wilayah. Karena di lingkungan itu rata-rata kita lebih saling kenal. Jadi diharapkan kalau lebih saling kenal dan terbiasa ketemu, jadi lebih bisa terbuka. Tapi tetap saja ya namanya kesulitan ada, itu biasa gitu loh. Maksudnya nanti mungkin seiring waktu makin kenal, makin kedekatan makin terjalin, ya kita harapkan akan semakin mudah untuk terbuka. Iya, Mas Wawan. Halo. Ya Mas Abim. Memang kalau terbuka atau kedekatan sudah dilakukan dan memang satu sama lain saling dekat. Jadi memang kita lakukan yang tadi yang disebutkan Mas Andi kong kali kong tadi. Memang sebelumnya itu kita lakukan seperti simulasi, ketika berjalan itu ya menjadi, cuma yang bicara ya itu saja. Ya, mungkin saja akan berbeda ketika status sosialnya juga ini yang juga membuat perbedaan antara Veronica dengan Benedictus ya. Saya pikir itu. Saya kira itu Mas Wawan. Baik, Terima kasih. baik. Ya, baik Mas Abim. Jadi ya kita mencoba dengan kesulitan masih selalu tetap ada, tapi ya kita upayakan saja mungkin ya Mas Abim ya, sama Bapak Ibu semua, kita upayakan yang terbaik dengan ya mungkin setiap lingkungan juga ada kendala-kendalanya gitu. Ya kita harapkan nanti dalam review, evaluasi kita bisa saling kasih input lah sama sesama fasilitator ya. Kalau mungkin barangkali sesama fasilitator punya jawaban dari pertanyaan-pertanyaan gitu. Saya pun juga. Mas Wan. Ya. Sorry Mas Wan, saya potong. Saya satu hal yang biasa kami lakukan, yaitu setiap kali pertemuan biasanya kami merangkum hasil pertemuan, kemudian kami sampaikan di grup WA lingkungan.
Dan juga kalau di Benedictus kami ada grup Facebook ya, sehingga disitulah paling tidak ada rekam jejak pertemuan ini pada waktu itu membahas tentang apa. Jadi mereka bisa kembali membuka. Setidaknya pada saat mereka membuka, mereka teringat pada waktu itu siapa aja yang ngomong, kemudian temanya mengenai apa. Yang kami inginkan pada saat itu adalah bahwa apa yang sudah kami lakukan itu tidak percuma. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bapak Ibu, saya rasa kita cukupkan sampai saat ini ya. Kita sudah jam 9:04. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Nanti kita akan pengumuman akan kita blast di grup ya, termasuk yang tadi aturan untuk yang baca kitab suci setiap hari ya. Untuk penutup boleh dibantu Mbak Ina untuk tutup dengan doa. Ini Mbak Laninya kelempar kayaknya koneksinya nggak terlalu bagus. Baik, terima kasih Mas Wawan. Bapak Ibu semua, mari kita tutup pertemuan kita malam ini dengan doa. Dimulai dengan tanda kemenangan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Allah Bapa bertahta di dalam surga, puji dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Bapa. Terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami dalam pertemuan malam ini, di mana kami membahas mengenai beberapa kegiatan dari tim kitab suci kami. Kami merencanakan beberapa kegiatan ya Tuhan, kiranya Engkau memberkati segala kegiatan kami sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan kehendak dan rencana-Mu. Bapa, kami akhiri pertemuan kami ini, berkatilah kami masing-masing ya Bapa, berkatilah hari kami di mana kami akan beristirahat. Semoga pada malam ini kami boleh dikuatkan, diberikan kesegaran dan diberikan curahan Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh bersukacita dan memuji dan memuliakan nama-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih semuanya. Selamat malam. Nggak foto-foto. Mas Wawan, recording. Oh ya.